Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu lagi yang luar biasa. Yang pastinya tamu-tamunya Mas Gro adalah inspiring people semuanya. Ya, kita kenalin Bang Tony Mardiansyah. Begitu luar biasanya ya beliau di mata Mas Gro ini, hingga akhirnya kita coba datangkan dan harapannya adalah bisa menginspirasi teman-teman semua yang ada di rumah gitu. Apa sih yang bisa kita dapetin dari beliau? Oke, kita tanya-tanya aja langsung ya. Oke, apa kabar Bang Tony? Sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini kalau udah sehat nih rasanya enak gitu ya, aman. Di situasi kayak gini udah bilang sehat tuh insya Allah aman. Bang Tony, kita pengen tahu juga nih, apa sih ini latar belakangnya Bang Tony ya? Kenapa sih Bang Tony ini bisa dibilang inspiring people gitu kan? Sebelumnya kita mau tanya dulu nih, latar belakangnya Bang Tony ini dari backgroundnya apa dan segala macam, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Oke, siap. Saya kebetulan kalau SMA alumni dari SMA 34 Jakarta, kemudian kuliah agak jauh ya. Saya kuliah di Pulau Sumatera, jadi lintas pulau dari Jawa. Saya kuliah di Universitas Sriwijaya, jurusannya biologi, fakultas MIPA di Universitas Sriwijaya. Kemudian latar belakang dunia pekerjaan memang sejak lulus kuliah saya berkecimpung di dunia pendidikan. Praktisi pendidikan yang tulen ya. Iya, khususnya di bagian terkait dengan bagaimana proses penjurusan ke perguruan tinggi negeri. Jadi spesifikasinya fokus di situ ya. Fokusnya di situ. Nah, fokus buat teman-teman Bapak Ibu di rumah atau yang teman-teman SMP SMA, SMA ya. SMA ya fokus ya. Teman-teman yang udah mau lulus SMA, gimana caranya teman-teman mau masuk perguruan tinggi negeri dan sebagainya. Nah, Bang Tony nih di sini yang bisa ngejawab ya seperti apa. Siap. Itu Bang Tony ya? Siap. Tadi kita udah tahu kalau Bang Tony ini sebagai praktisi pendidikan dan sudah berkecimpung dari awal sampai sekarang ya Bang ya? Iya. Udah berapa tahun berarti Bang? Kurang lebih sekitar 13 tahun. 13 tahun. Luar biasa teman-teman pengalamannya. Sudah berapa ribu orang nih? Mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu ya yang sudah digembleng gitu ya. Ya seperti itu ya. Dari udah 13 tahun ini kan, itu dari sekian lah tadi ya, ribuan orang itu berapa persen Bang Tony yang sudah digembleng itu dan akhirnya masuk perguruan tinggi negeri? Sebetulnya sih saya tidak mendata valid ya. Jadi artinya kalau dikira-kira kurang lebih kelulusan tiap tahun gitu ya ada sekitar antara 80-90%. 80 sampai 90%, wow luar biasa. Jadi itu semua kembali ke motivasi siswanya sendiri seperti itu. Mentalnya gitu ya, mental juang mereka seperti apa gitu. Pastinya mentalnya ini nggak langsung mereka dapat begitu aja. Iya betul. Pasti ada dong dari Bang Tony dan kawan-kawan nih dan tim gitu ya. Itu seperti apa sih yang diberikan kepada mereka sehingga mereka punya mental pejuang gitu. Sebelum tips and triknya buat masuk PTN ya, ini mentalnya dulu nih biar teman-teman mempersiapkan mental itu dulu. Awalnya itu kita coba bagaimana memanage goal setting dari siswa. Jadi dia harus tahu goal targetnya itu apa. Jadi dia mau masuk kemana, kemudian dia harus ngapain itu dari awal harus ada. Ya, sehingga itu menjadi motivasi dia yang bisa terus-menerus diulang dan diperbaharui. Ya, contohnya misalnya dia pengen banget kuliah di ITB, ya, pengen masuk stay ITB, ya, teknik elektro atau stay ITB sekarang namanya. Nah itu untuk mengembalikan atau untuk memfokuskan motivasi dia dan energi dia, itu harus tahu dulu, dia harus punya goal setting dulu di awal. Kemudian nanti dia akan mudah memanage motivasi dia ketika ada sedikit kendor atau sedikit masalah gitu ya, atau misalnya saat ini lagi PJJ nih ya, pembelajaran jarak jauh ini kan biasanya bikin bete, bikin kesel, bad mood gitu ya. Iya betul. Ya kan boring juga, sekian jam cuma natapin monitor doang gitu kan. Biasanya kalau di sekolah kan ada
ekskul, ada kegiatan lain, bisa ke kantin, Bisa seruan lah di kelas gitu ya. Betul, ada temennya, ada grupnya. Nah ini kan bikin bete. Nah ketika suasana bete kayak sekarang, itu ketika dia mengingat kembali dia punya target tujuan kemana, maka otomatis itu akan menjadi motivasi yang betul-betul bisa mempush dia nanti di belakang. Energi ekstranya justru dari motivasi dari dirinya sendiri, Mas Bro. Oh gitu ya. Tapi pasti ada dong ya yang apa namanya input yang diberikan kepada si anak-anak ini. Iya, sehingga ada. mentalnya ini Ada. luar biasa gitu. Ada. Ada ya. Ada. Dan sudah siapkan ya dengan Iya, tim ya. ada. Oke, sip. Gitu teman-teman, luar biasa. Yang paling penting adalah tips dan trik mempersiapkan kita atau anak-anak kita, teman-teman kita ini untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu seperti apa? Gitu. Silakan, Bang Tony. Iya, memang yang pertama tadi setelah dia sudah tahu goal settingnya dia mau kemana, itu menjadi motivasi yang sumber motivasi energi utamanya dari situ. Kemudian tahap selanjutnya adalah bagaimana mempersiapkan diri secara akademik. Jadi kan nggak cuma punya motivasi angan-angan saja bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, maka kualitas akademiknya pun juga harus bisa menyesuaikan ke sana. Nah, salah satunya adalah yang memang bisa di up dari awal ya, kondisi awal nih teman-teman kelas 12 baru masuk bulan September ya. Ini artinya masih perjalanan masih ada cukup waktu ya, ibarat kalau berlari itu ini masih kalau teman-teman start dari sekarang larinya tipenya maraton. Gitu ya, jarak jauh. Nah, sehingga energi itu harus bisa disimpan pelan-pelan tapi nanti harus bisa finish gitu. Nah, dengan karakter anak-anak sekarang dan pembelajaran era kurikulum 2013 ini memang cocoknya adalah pembelajaran yang memang dicicil dari awal. Jadi persiapannya adalah teman-teman harus mengulang materi-materi yang mungkin di sekolah disampaikan secara tidak maksimal, mungkin karena kondisi COVID kemarin hanya dikerjakan dengan tugas-tugas saja. Nah, ini harus teman-teman ulang. Kemudian perbanyak latihan soal. Jadi kunci mengerjakan soal PTN atau persiapan untuk PTN itu sebetulnya hanya dua. Yang pertama untuk akademik ya, akademik hanya dua. Yang pertama adalah pahami dulu basic konsep dari bab-bab yang biasa keluar di ujian PTN ya. Basic konsepnya, basic konsep per bab seperti bab ya. Per bab. Basic konsep. Dan kemudian yang kedua perbanyak latihan soal. Entah itu latihan soal ujian mandiri atau UTBK, SBMPTN, macam-macam. Pokoknya standarnya adalah standar ujian masuk PTN. Itu harus berapa kali itu kira-kira latihan soal itu? Kalau saya pribadi biasanya kalau mengcoaching itu paling tidak bisa pakai antara 10 sampai 15 tahun bahkan 20 tahun ke belakang. Jadi kalau latihan soalnya itu latihan soal ya, karena sebetulnya soal itu dari tahun ke tahun memang tidak pernah ada yang namanya kisi-kisi, nggak pernah ada. Tapi berulang pun juga tidak. Jadi redaksinya tidak pernah berulang sama persis gitu. Misalnya tahun ini bertanya tentang A, tahun depan A lagi, nggak begitu. Gitu. Tapi konsep dasar yang ditanyakan adalah sama dari tahun ke tahun ya, hanya itu saja. Makanya awalnya harus pahami basic konsep dari bab per bab dulu. Kemudian yang kedua perbanyak latihan soal. Karena sebetulnya kalau teman-teman mungkin ekstrim ya mendengar 10 sampai 20 tahun ke belakang gitu kita harus mengerjakan, tapi sebetulnya kalau teman-teman cukup mengerjakan 3 tahun saja, kemudian tahun-tahun berikutnya relatif akan seperti dejavu gitu, kayak ngerjain soal itu kayak udah pernah gitu. Padahal ya karena memang karakternya begitu, berulang. Konsep yang berulang, saya tegaskan konsep yang berulang, bukan redaksi soal yang berulang, bukan. Seperti itu Mas Bro. Jadi memang konsepnya itu sudah pasti berulang kali seperti itu ya. Betul, Mas. Metode soalnya itu udah kayak gitu. Iya, siap Mas. Itu yang harus teman-teman semua pahami betul ya. Dan yang kedua adalah tadi bagaimana latihan soal ini udah jadi habit, berarti ya, sebuah kebiasaan kita sehingga ketika masuk di PTN kita sudah biasa mengerjakan soal tersebut. Apalagi PJJ ya. PJJ sekarang kan artinya sebetulnya teman-teman kelas 12 nih banyak waktu untuk memanage karena kan di rumah.
Oke. Begitu. Dan sebetulnya juga jam belajar itu kan tidak full dari seperti biasa setengah 7 sampai jam 3 sore atau jam 2 siang, kan Oke. tidak seperti itu gitu. Walaupun mungkin secara resminya seperti itu, tapi kan kondisi di lapangan nggak seperti itu. Jadi teman-teman bisa memanage waktunya, misalnya tidur dengan tidak terlalu malam, tidak main game begitu, sehingga jam 3, jam 4 ya, artinya sebelum subuh atau sesudah subuh itu waktu-waktu yang bisa di manage untuk mengatur belajarnya